Persiapan pelaksanaan studi HAZOP. Outline, menentukan ruang lingkup dan batasan sistem yang dikaji. Pengumpulan data dan dokumen pendukung P.I.D., PFD, datasheet. Pemilihan anggota tim HAZOP roles dan responsibilities, penjadwalan dan perencanaan sesi HAZOP. Tujuan, memberikan pemahaman kepada peserta tentang tahapan persiapan studi HAZOP agar mampu merencanakan, mengorganisasi, dan menyiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan analisis bahaya secara efektif dan sesuai standar industri. Menentukan ruang lingkup dan batasan sistem yang dikaji. Tetapkan unit proses atau sistem yang akan dianalisis. Tentukan bagian fasilitas atau plant yang menjadi fokus HAZOP, seperti unit reaktor, distilasi, atau sistem pendingin. Langkah ini memastikan analisis terarah pada sistem yang paling kritis dan berpotensi bahaya tinggi. Tentukan tujuan studi proyek baru, modifikasi, evaluasi rutin. Tujuan menentukan arah dan kedalaman analisis. Proyek baru, verifikasi desain aman, modifikasi, evaluasi dampak perubahan, rutin, menilai keandalan sistem existing, dengan tujuan jelas. Tim tahu fokus risiko dan hasil yang diharapkan. Definisikan batas awal dan akhir sistem node di PND-ID. Gunakan P dan ID untuk menunjukkan batas analisis, misalnya dari pompa ke heat exchanger. Hal ini mencegah area terlewat atau tumpang tindih dan membantu tim bekerja lebih sistematis per node. Pastikan ruang lingkup tindak tumpang tindih dan sesuai prioritas risiko. Validasi ruang lingkup agar tidak ada area yang dikaji dua kali. Fokuskan pada sistem dengan risiko tinggi seperti tekanan, suhu, atau bahan berbahaya, sehingga studi berjalan efisien dan berdampak nyata. Pengumpulan data dan dokumen pendukung P dan ID, PFD, database. Siapkan dokumen utama PFD, ID dan datasheet peralatan. Dokumen ini menjadi dasar utama analisis HAZOP. PFD menunjukkan alur proses dan hubungan antar unit. P dan ID menampilkan detail pipa, instrumen, dan kontrol. Datasheet berisi parameter operasi dan batas aman tiap peralatan. Tanpa dokumen ini, analisis deviasi. Lengkap dengan prosedur operasi interlock, layout dan MSDS. Dokumen tambahan seperti SOP, sistem interlock, dan MSDS bahan kimia memberi konteks operasional dan potensi bahaya nyata. Layout area juga membantu memahami akses, drainase, dan potensi dampak kecelakaan secara fisik di lapangan. Gunakan dokumen versi terbaru dan sudah validasi. Pastikan seluruh dokumen telah melalui revisi dan persetujuan resmi. Menggunakan versi lama berisiko menghasilkan rekomendasi HAZOP yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data. Sebelum sesi dimulai, lakukan plant walkdown untuk mengecek apakah instalasi sesuai dengan gambar dan data teknis. Langkah ini memastikan tim HAZOP bekerja dengan data nyata dan akurat, bukan asumsi. Pemilihan anggota tim HAZOP. Tim HAZOP harus terdiri dari berbagai disiplin agar analisis menyeluruh. Engineer memahami desain, operator memberi masukan lapangan, dan HC memastikan aspek keselamatan. Kombinasi ini menjamin setiap potensi bahaya dilihat dari berbagai sudut pandang teknis dan operasional. Tentukan peran utama leader, scribe, engineer, dan safety officer. Leader atau facilitator memandu jalannya diskusi dan menjaga objektivitas. Scribe
mencatat hasil dan rekomendasi secara sistematis, engineer atau operator, menjelaskan kondisi operasi nyata, safety officer, memastikan aspek ketiga dibahas tuntas, pembagian peran jelas mencegah kebingungan selama sesi berlangsung. Pilih anggota yang berkompeten dan berpengalaman operasional. Anggota harus memahami proses secara teknis maupun praktik lapangan. Keahlian ini penting untuk menilai apakah deviasi yang dibahas benar-benar realistis dan relevan dengan kondisi sebenarnya. Pastikan tim bekerja secara objektif, kolaboratif, dan fokus. HAZOP yang efektif memerlukan komunikasi terbuka tanpa saling menyalahkan. Setiap anggota didorong aktif berpendapat agar semua potensi bahaya teridentifikasi, bukan hanya mengikuti pandangan mayoritas. Penjadwalan dan perencanaan sesi HAZOP. Susun jadwal dan agenda sesi sesuai kompleksitas proses. Setiap unit atau naun membutuhkan waktu berbeda tergantung tingkat kerumitan prosesnya. Penjadwalan yang baik memastikan semua area dikaji tanpa tergesa-gesa dan tidak mengganggu kegiatan operasional plan. Tetapkan durasi efektif harian dan pembagian node. Waktu efektif biasanya sekitar 6 jam per hari, agar tim tetap fokus. Pembagian per node membantu menjaga ritme kerja dan memudahkan pelacakan progres studi. Siapkan fasilitas dan logistik pendukung ruang dokumen template. Pastikan ruang diskusi nyaman, tersedia proyektor, ID berukuran besar, serta template worksheet HAZOP. Kesiapan logistik membuat sesi berjalan efisien dan minim gangguan teknis. Lakukan kick-off meeting untuk penyamaan pemahaman tim. Pertemuan awal diperlukan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, metode, dan peran tiap anggota. Kick-off ini juga menegaskan komitmen waktu dan ekspektasi hasil, sehingga seluruh tim bekerja dengan arah yang sama.